Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sekalian, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan merekam PPT yang sudah kita buat. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat isi dari PPT kita itu. Misalkan saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Misalkan subtitlenya saya isi penyampaian hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Seperti ini misalkan. Kalau sudah, kita akan beralih ke slide berikutnya. Misalkan slide ini berisi pengertian sumber daya alam. Nah, seperti itu. Saya kebetulan sudah mengcopy materinya, tinggal saya pindahkan ke PowerPoint. Oke. Copy, lalu saya pastekan di sini. Nah, ini yang penting ya, Ustadz. Jadi, kita harus mengatur tulisan kita agar nantinya mudah dibaca, besar kecilnya huruf, dan juga peletakannya. Jangan sampai seperti ini, nanti akan menutup. Nah, ini tidak nyaman juga bagi yang melihat video kita, jadi bisa kita sesuaikan seperti ini ukurannya. Misalkan kita beri tambahan keterangan ini, ini misalkan kita tambahkan dan kita pastekan di sini, ini misalkan. Lalu slide kedua, saya kopikan lagi dari sini.
Ini nggih, lalu kita sesuaikan besar kecilnya seperti itu, saja. Misalkan saya akan membuat nantinya contoh, oke. Misalkan di sini, kan? Ini lalu saya tambahkan lagi. Saya kopikan. Ini saja. Saya copy lagi. Ini nggih, misalkan. Lalu yang terakhir, misalkan saya beri penutup. Ini misalkan. Baik, ini isi dari PPT kita sudah jadi nggih, Ustazah. Selanjutnya kita akan mendesain supaya tampil lebih bagus lagi. Caranya, ini kita bisa searching di Google nggih. Bisa kita ketikkan ruang kelas animasi, seperti itu akan muncul banyak pilihan. Ustazah bisa kita download ya, biasa. Bisa kita klik kanan, lalu kita pilih save image nih atau kita copy juga bisa. Nah, pada poin ini Ustadz Sada yang penting adalah kita tepat memilih gambar ruang kelas yang ada papannya nggih. Artinya seperti ini, papan tulis yang kita pilih haruslah yang berada di sebelah kanan kita nggih. Sebelah kiri nggih, mohon maaf di sini adalah sebelah kiri nggih. Jadi jangan sampai ada di belakang kita sehingga itu akan menutup presentasi kita dan itu tidak nyaman bagi yang akan melihat video kita seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan Ustazah, sudah saya sediakan sebelum saya membuat PPT kali ini. Ini misalkan untuk pembukanya karena sumber daya alam, saya mendownload gambar pemandangan alam. Saya drag, bisa kita drag and drop nih. Ini saya akan beralih ke slide 1. Ini saya pindah saja. Nah, gambarnya tinggal kita sesuaikan letaknya agar tepat nanti di videonya. Nah, kita send to back. Ini bisa kita tebali nih, saja. Bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita.
Ini. Oke. Nah, yang terpenting juga Ustazah, selain kita berkreasi, kita juga harus bisa pandai-pandai memilih fontnya nggih, agar tidak ini ya, apa namanya, jangan sampai tidak bisa dibaca nggih. Misalkan ini jenis background yang kita pilih seperti ini, tulisannya kita pilih putih, yang di sebelah sini tentu tidak matching nggih, tidak bisa kelihatan bagus seperti itu. Ini bisa kita tambahkan lagi dari sini, misalkan nggih, yang sudah saya download ini, saya drag and drop lagi. Saya send to back. Nah, ini kita sesuaikan letaknya, sudah tepat atau belum. Oke, share. Misalnya kita buat putih ya, agar bisa terbaca dengan jelas. Ini. Nah, lalu berikutnya saya akan tempelkan lagi dengan kali ini dengan yang berbeda ya. Misalkan saya menginginkan yang ini, saya drag and drop lagi. Ini ya, ada. Jadi dalam membuat video pembelajaran dari PPT ini selain kita membutuhkan kreasi, kita juga harus bisa menyesuaikan isinya nggih, agar terlihat menarik seperti itu, bisa dibaca oleh orang yang akan menggunakan video kita. Fontnya bisa kita sesuaikan, bisa kecilnya seperti yang sudah saya jelaskan di langkah sebelumnya tadi. Seperti ini ya. Kalau sudah, misalkan untuk yang bawahnya, kita pilih gambar yang sama, misalkan gitu. Saya drag and drop lagi. Ini saya send to back. Hurufnya kita buat putih. Ini misalkan tadi juga terlalu besar, bisa kita kecilkan juga nih. Kita sedikit kita naikkan. Ini agar terlihat jelas. Bisa kita beri underline nih supaya ini. Nah, berikutnya yang ini misalkan saya beri background yang ini. Saya drag and drop lagi.
design to back. Ini hurufnya bisa kita kecilkan. Ini silakan ya. Bisa kita kecilkan hurufnya. Ini juga kita buat tulisannya berwarna putih. Ini ya, sudah. Nah, misalkan seperti ini. Selanjutnya adalah yang ini saya akan drag and drop juga. Copy di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu slide terakhir saya tutup dengan gambar yang sama. Hmm, dan ya, itu terlihat. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita save ya, supaya pekerjaan kita tidak hilang. Nah, langkah berikutnya, Ustazah, saya akan mendesain gambar yang bisa bergerak ya, agar presentasi kita jauh lebih menarik. Itu caranya bagaimana? Kita bisa mencarinya dengan mengetikkan gambar GIF nggih. Misalkan gambar baik selanjutnya Ustazah, saya ingin membuat presentasi ini juga jauh lebih menarik. Saya akan menambahkan gambar bergerak nih. Caranya bagaimana? Kita dapat mencari di
pencarian Google nih. Misalkan kita ketikkan jam dinding bergerak seperti itu. Kebetulan saya sudah mendownloadnya juga. Saya tinggal menggunakan saja di sebelah sini, ini jamnya. Saya drag and drop lagi. Gambar jamnya kita sesuaikan besarnya seberapa. Ini berikutnya kita juga bisa drag and drop dari yang tadi. Kita sesuaikan ukurannya agar terlihat bagus. Ini di sini ada gambar bola dunia nih, saudara. Misalkan kita ingin menambahkan gambar bergeraknya, ya tinggal kita ini lagi, kita drag and drop lagi. Oke, ini sesuaikan ukurannya. Kemudian gambarnya bisa kita copy lagi untuk yang slide berikutnya. Ini lalu ada jam dinding lagi di sebelah sini nih. Ini ya, kita atur posisinya. Jangan lupa kita simpan ya, pekerjaan kita supaya pekerjaan kita tidak hilang. Oke, oke, kita coba kita lihat di slideshow kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada part ini saya akan menjelaskan tentang materi PPT yang sudah kita buat tadi untuk kita rekam menjadi video pembelajaran yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak di rumah? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita dengan sebaik-baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sumber daya alam. Anak-anak sekalian, seperti yang kalian lihat di papan tulis, ya,
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut situs Kemendikbud, kalau kita cari, itu sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati atau yang berasal dari selain makhluk hidup. Anak-anak sekalian, menurut sifatnya, sumber daya alam ini juga dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk pembahasan kita kali ini, Ustaz mengkhususkan kita akan mengkaji dua sumber daya alam ya, yang terakhir tadi yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, anak-anak sekalian, dapat kalian lihat juga di papan tulis ya. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang kekal, sumber daya alam yang tidak habis dan akan selalu ada di bumi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air, udara, dan seterusnya. Nah, Ustaz memiliki contoh gambar berikutnya. Ini saya ambilkan contoh air terjun ya, yang masih bersih sekali. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedianya yang terbentuk secara alami. Ini membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Nah, kalau manusia tidak pintar-pintar mengelolanya, maka suatu saat dia akan habis ya. Seperti itu. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti minyak bumi. Kalau ada batu bara, ada gas alam, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah pada gambar di papan tulis ini ya, adalah kita sedang mengisi tangki bahan bakar kita ya. Itu adalah salah satu contoh minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu ketika sudah diolah, dia akan menjadi bensin, akan menjadi solar, akan menjadi oli, dan seterusnya. Terima kasih anak-anak setelah mengikuti video pembelajaran dari Ustaz Agung. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca menjalankan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sadah, mohon izin saya menyampaikan kembali. Di sini adalah video kelanjutan saya yang saya buat kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting di dapur rekamannya, guys, sehingga menghasilkan rekaman video PPT yang bagus seperti itu. Ini terlihat saya menggunakan aplikasi Bandicam, guys. Ini untuk proses rekamannya. Sebelum kita masuk ke PPT, kita bahas dulu yang ada di Bandicam, guys. Nah, Ustaz Sadah, di sini kalau kita mau rekam layar seperti itu, nah ini kita pilih yang ini, guys. Kita tentukan dulu, pilih area rekamannya atau yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pengen hasil maksimal ya dipilih layar penuh, guys. Kita pilih ini. Lalu kita lihat di halaman umum ini yang penting, guys, Ustaz Sadah. Jadi hasil rekaman itu mau kita simpan di mana? Ini kalau kita klik, kita akan diarahkan kepada foldernya. Itu kita bisa atur. Ini selanjutnya jendela Bandicam selalu di atas. Ini bisa ini, guys, bisa kita tentukan settingannya. Lalu yang penting adalah berikutnya kita men-setting ini, guys, direkam. Ini ada tombol, guys, yang bisa kita ganti di sini. Misalkan seperti ini. Ini adalah istilahnya seperti pintasan, guys, yang kita gunakan tanpa kita harus berulang kali klik di sini stop dan pause, guys. Jadi kita bisa menggunakan pintasan di tombol keyboard kita seperti itu.
Ini misalkan saya pilih tanda minus untuk mulai merekam atau berhenti, tombol jeda saya pilih tanda plus. Ini kualitas videonya saya rasa cukup, ini sudah bagus. Lalu berikutnya kita ini untuk tombol kursor, tampilkan kursor tikus. Ini kita ingin menampilkan kursor atau tidak di rekaman kita. Kalau efek klik tikus ini kita ingin menambahkan atau tidak. Lalu tambahkan overlay, ini jelas perlu karena kita ingin menampilkan wajah kita saat kita memberikan tutorial. Kita pilih pengaturan, ini selesai untuk lebih lanjut. Nah, di sini ada pengaturan tentang rekaman suara. Ini kita centang saja yang ini, rekam suara. Lalu di perangkat utama, nah ini bisa kita pilih. Ini kebetulan saya menggunakan perangkat eksternal juga, yaitu webcam. Ini bisa terhubung juga kalau kita buat rekaman seperti itu, atau kita pengen bawaan dari laptop. Nah, kita pilih Realtek. Ini kita fullkan saja supaya suara kita juga maksimal seperti itu. Yang ini juga sama, kita samakan saja. Lalu saja berikutnya adalah di kamera. Nah, ini kita centang tadi untuk menampilkan video kita ini yang ada gambarnya kita ini sebagai pemateri. Nah, ini kita centang juga. Lalu kita bisa centang gunakan chroma key. Ini fungsinya kalau yang sudah pernah menggunakan aplikasi seperti KineMaster, jadi kita akan membuat green screen dan layar kita di belakangnya akan kita buat layar virtual yang bukan background sebenarnya, seperti itu bisa. Nah, kita untuk background saya sendiri yang di belakang ini sebenarnya adalah hijau, bisa saja. Nah, kalau saya klik, nah sebenarnya di belakang saya ini adalah hijau, layarnya adalah hijau seperti itu. Nah, ini bisa kita tentukan. Bisa kita buat seperti ini. Nah, ini lalu untuk ukuran ini bisa kita besarkan, kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan kita inginnya seperti apa. Posisi X itu menggeser ke kanan dan ke kiri, kalau Y itu posisi atas bawah, atas bawah seperti ini. Nah, saja di sini kesamaan ini bisa kita sesuaikan. Nah, asalnya seperti ini, kalau kita geser-geser seperti ini, nah ini menjadi rekaman yang halus. Nah, ini perpaduan juga bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, bagi yang tidak ingin menggunakan ini, misalkan langsung di pojok atas, berarti kita bisa meletakkan dengan settingan seperti ini, atau yang di sebelah kanan. Kalau tadi ini kiri, kalau ini kanan misalkan, atau yang kiri bawah atau kanan bawah, atau full tampilan kita 100%. Nah, ini bisa ditentukan dan bisa diatur. Lalu Ustazah berikutnya bisa kita oke, bisa kita oke. Nah, itu tadi langkah-langkahnya sudah kita lakukan. Berikutnya tadi kita, nah ini kalau mau mengatur tampilan kursor kita, ini bisa kita sesuaikan. Logo ini untuk, kalau kita tambahkan logo itu biasanya untuk memberikan video kita, misalkan dengan lembaga tertentu seperti itu, kalau memang ada request. Ini teks, ini bisa kita selipkan nama kita nanti di pojok sini, misalkan kalau kita ingin memberikan nama seperti itu, ini bisa kita ganti di sini, ini bisa kita ketikkan di sini. Nah, ini bisa kita geser kanan, tengah. Nah, ini bisa kita atur, tinggal sesuai kebutuhan kita saja.
Lalu sudah cukup pengaturan kita dan kita oke, sudah cukup pengaturan kita seperti itu. Selanjutnya, nah ini baru kita memposisikan letak kamera, yang kemarin sebelumnya rekaman itu. Ini selanjutnya bisa tinggal kita slideshow saja, Ustadz Sada. Kita slideshow seperti itu. Nah, kita sudah bisa mulai merekam, merekam kegiatan kita seperti itu. Kita sudah akan merekam. Nah, ini contoh kita sudah mulai merekam layarnya. Nah, ini yang seperti kemarin, tinggal kita sesuaikan kameranya, letak kameranya sesuai dengan ini kita atau belum. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya tambahkan untuk melengkapi dari penyampaian saya sebelumnya. Mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.